قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Baik, pada lafal bacaan qul man kana, pada lafal lam qul, sempurnakan pada lafal lam yaitu sifat bainiyahnya, yaitu di antara tidak terlalu mengalirkan suaranya, ini tidak termenahan. Qul man ka. Kemudian pada lafal nun mati bertemu kaf, di sini samarkan suara nunnya kepada huruf kaf karena di sini ada bacaan ikhfa hakiki, yaitu cara membacanya adalah menyamarkan suara nunnya kepada huruf kaf, maka langsung kepada makhraj daripada huruf kaf dan ditahan 2 harokat. Kemudian pada lafal kana ada mad tabi'i fathah bertemu alif. Aduwwal li Jibril, pada lafal wal li Jibril di sini ada fathatain atau kita namakan dengan tanwin, yang dimana tanwin itu pada dasarnya adalah bunyi suara nun sukun, nun mati. Maka aduwan sama dengan aduwan dengan nun mati. Maka ketika ada tanwin bertemu dengan lam, maka tanwinnya masuk kepada huruf lam dan kita baca dengan bacaan idgham bila gunnah atau idgham biduni gunnah. Idgham tanpa disertai dengan gunnah. Nah, di sini idgham bila gunnah itu tidak boleh ada penahanan, tidak boleh aduwwal li Jibril. Tapi langsung saja aduwwal li Jibrilah. Dan idgham bila gunnah juga itu kita bisa katakan idgham kamil, idgham yang masuk secara keseluruhan, tidak menyisihkan daripada nunnya. Berbeda dengan idgham bila gunnah ketika bertemu waw dan atau bertemu dengan ya, masih ada dia idgham naqis namanya. Kemudian pada lafal li Jibrilah, pada lafal ba sukun ini dibaca dengan bacaan yang kita namakan dengan qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah adalah membaca suara huruf yang dipantulkan. Li Jibrila, Jibrila, bukan li Jibrila. Kalau kita putus maka dia menjadi yang tidak memantul, maka salah. Kesalahan yang terjadi dalam membaca bacaan qalqalah yaitu teman-teman tidak memantulkan huruf qalqalah itu. Contoh li Jibrila atau menambahkan huruf hamzah li Jibrila, itu juga salah. Hati-hati dalam membaca qalqalah. Kemudian pada lafal rila ini ada mad tabi'i kasrah bertemu ya sukun. Kemudian fa innahu ada bacaan gunnah pada lafal nun yang berharakat tasydid. Maka apabila ada nun berharakat tasydid kita baca dengan bacaan gunnah. Cara membacanya yaitu menahan suara nunnya. Fa innahu baru dilepas. Kemudian pada lafal hu dan nazzalahu, kedua-duanya kita baca dengan bacaan mad silah qasirah, yaitu dengan memanjangkan huruf h-nya ditandai dengan waw kecil yang ada setelah pada huruf h ini menandakan panjang untuk mad silahnya. Mad silah itu adalah terjadi ketika adanya ha dhamir bertemu dengan huruf mad. Nah, di sini ada huruf mad, yaitu berupa waw kecil. Panjangnya berapa harokat untuk mad silah? Di sini mad silahnya kita namakan mad silah qasirah yang pendek, yaitu cukup 2 harokat. Nazzalahu ala qalbik. Ala mad tabi'i fathah bertemu alif pada lafal alanya. Kemudian biiznillahi musaddiqan lima baina yadayhi. Pada lafal biiznillah jangan dibaca dengan memantulkan huruf zal. Kesalahan yang sering terjadi di dalam membaca huruf zal adalah memantulkan huruf zal tersebut. Ini yang salah. Contoh biiznillah, biiznillah itu memantul zalnya. Nah, harusnya tidak boleh ya dipantulkan. Bagaimana cara membacanya? Biiznillah, biiznillah. Nah, seperti itu.
biiznillahi musaddiqa. Dan lafal Allah di sini dibaca dengan lam tarqiq. Bukan dibaca dengan nillah, tapi nillah. Kenapa? Karena Allahnya didahului dengan huruf kasrah. Kemudian berlafal musaddiqan lima. Musaddiqan lima. Qal lima ada tanwin lagi atau fathatain bertemu dengan lam sebagaimana aduwwal li Jibril. Maka cara membacanya sama, yaitu dengan bacaan idgham bila gunnah. Dengan memasukkan tanwinnya kepada huruf lam. Idgham itu pada dasarnya adalah memasukkan tanwin atau suara nun sukun kepada huruf setelahnya, dan di sini kita masukkan kepada huruf lam. Musaddiqal lima. Awalnya dibaca musaddiqan lima karena bertemu lam, masuk tanwinnya kepada lam, nunnya hilang. Musaddiqal lima tanpa ditahan. Kemudian lafal lima mad tabi'i fathah bertemu alif. Baina yadayhi. Lafal baina dan daihi ini kedua-duanya dibaca dengan bacaan lin. Yaitu dengan melembutkan bunyi suara ya-nya dilembutkan. Baina yadaihi. Kemudian pada lafal wa hudan wa busyra. Pada lafal wa hudan wa, di sini masukkanlah bunyi tanwin pada lafal dan, awalnya dan. Karena ia bertemu waw, kita masukkan tanwinnya kepada huruf waw. Wa hudan wa. Itu langkah yang pertama. Nah, hukum tajwidnya pada lafal bacaan ini dinamakan dengan idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Idgham yang disertai dengan gunnah. Nah, di sini idgham bi gunnah juga bisa kita namakan dengan idgham naqis. Ya, idgham bi gunnah yang dia naqis, tidak sempurna diidghamkannya, masih menyesuaikan sedikit bunyi suara nun. Maka wa hudan wa hudan wa rahma wa hudan wa busyra. Nah, sambil masuk dan ditahan. Kemudian lafal wa busyra, shin itu memiliki salah satu sifat namanya tafasyi. Apa itu tafasyi? Yaitu intisyarus saut, menyebarnya suara di dalam mulut. Ash tidak dibaca wa busra. Jangan dibaca dengan sin mengalirkan nafasnya, tidak. Karena shin itu ya fahassahu syakhsun sakat. Memang ada sifat hamasnya, tapi yang lebih kita tonjolkan adalah sifat tafasyinya, intisyarus sautnya. Wa busyra ya. Kemudian pada lafro dibaca dengan tebal ro-nya, dan ini bukan wa busyroya ya, tidak dibaca wa busyroya, tapi wa busyra lil mu'minin. Hamzah tidak boleh diseret, dan dia harus dijelaskan suara bunyinya, penahanan daripada suaranya dan penahanan dari nafasnya. Wa busyra lil mu'minin. Kemudian pada lafal lin ada bacaan mat arid disukun, yang dimana ia terjadi disebabkan karena sukun arid ketika kita mewakafkan suara nun di sini. Awalnya mu'minina, karena kita wakafkan nunnya menjadi sukun arid. Sebelumnya ada huruf mat, maka dibaca dengan mat arid sukun, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Tapi kita mengambil yang tengah-tengah, yaitu yang 4 harokat, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Baik, kita coba ulang sekali lagi. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Shadaqallahul azim. Semoga bermanfaat. Mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.